Pemirsa, seekor gajah betina liar ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam kawasan hutan Taman Nasional Waikambas di daerah Rawa Marjani, Waibungur, Lampung Timur. Petugas langsung melakukan uji sampel laboratorium guna menemukan penyebab pasti kematian gajah tersebut. Seekor gajah liar berjenis kelamin betina ditemukan oleh petugas patroli Taman Nasional Waikambas tergeletak mati di sekitaran daerah Rawa Marjani, Bungur, Lampung Timur. Gajah diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, diduga mati karena sakit. Petugas langsung mengevakuasi gajah dan tidak menemukan adanya bekas luka atau tanda jeratan di mamalia besar tersebut. Ada beberapa organ tubuh di dalam gajah itu diambil untuk dibawa ke lab untuk diopaskan untuk memastikan apa penyebab dari kematian, karena memang dari visual di luar tidak ditemukan tanda-tanda luka ataupun gajah itu ada mungkin bekas jerat dan sebagainya. Pada tahun ini, hingga Oktober 2024 diketahui terdapat 2 kasus kematian gajah liar di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas. Terakhir pada bulan Agustus 2024 lalu, petugas menemukan seekor gajah mati di daerah Rawa dekat pusat pelatihan gajah yang sudah dalam bentuk tulang belulang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, dai yang juga penceramah terkenal Ustadz Maulana berboncengan motor tanpa menggunakan helm di Jalan Protokol Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski sudah meminta maaf ke polisi, namun sanksi tilang tetap diberikan ke pemotor yang memboncengnya. Ustadz Maulana. Dai kondang Ustadz Maulana viral di media sosial saat tertangkap kamera berboncengan motor tanpa menggunakan helm di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ustadz Maulana yang mengenakan busana khasnya untuk berceramah sempat menyapa warga yang memanggilnya. Setelah videonya viral, Satlantas Polrestabes Makassar mengaku telah mendapat klarifikasi dari Ustadz Maulana yang mengaku aksinya itu spontan karena takut terlambat datang ke lokasi ceramah lantaran terjebak macet. Meski Ustadz Maulana telah meminta maaf atas aksinya itu, polisi tetap akan memberikan sanksi tilang pada pemotor yang membonceng Ustadz Maulana. Pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru, beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang. Jalan-jalan satu-satunya beliau harus naik motor untuk cepat sampai ke lokasi. Kalau untuk pengemudi motornya sendiri, Bang, yang membonceng, apakah di pengemudi motornya sementara dilakukan penelusuran di data kendaraan di Telantas Polda, karena kan di Petarani kan sudah dilengkapi dengan kamera etle. Berarti akan ada sanksi tilang seperti ya, itu? Kalau datanya bisa mungkin akan dilakukan tilang etle. Polisi mengimbau agar warga menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan di jalan raya, seperti wajib menggunakan helm bagi pengendara dan yang dibonceng sepeda motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno gelar bedah buku berjudul Introducing Indonesia to the World di Yogyakarta. Buku ini bercerita mengenai perjalanan panjangnya dalam mengelilingi ratusan keindahan desa wisata di Indonesia. Penerbit Pohon Cahaya mencetak dan melaunching buku yang ditulis oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berjudul Introducing Indonesia to the World di Bantul, Yogyakarta. Sebagai penulis, Sandiaga menceritakan perjalanan kerjanya dalam mengelilingi ratusan desa wisata yang mengangkat tema keanekaragaman budaya, keindahan alam, potensi ekonomi Indonesia, serta pentingnya promosi pariwisata secara global. Perjalanan spiritual saya mengarungi desa-desa wisata di Nusantara. Hari ini kita telah memiliki 6.016 desa wisata yang berjejaring dalam jaringan desa wisata, dan ini adalah produk wisata yang luar biasa yang bisa menjuarai tingkat dunia dan mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Pada kesempatan lain, Menparekraf juga menghadiri milad ke-6 Yayasan Padi Indonesia Jaya yang digelar di TKL Eco Park, Kota Magelang, Jawa Tengah.
Dalam acara ini, Sandiaga meninjau beragam karya ekonomi kreatif lokal yang telah sukses di pasaran, serta turut meluncurkan produk terbaru buatan warga lokal, yakni sabun cuci piring Silite. Dengan beragam karya ekonomi kreatif ini, Sandiaga optimis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan terus tumbuh positif, meski Indonesia tengah mengalami deflasi ekonomi. Dari Yogyakarta dan Magelang, Anissa Rizkia Fadoli, Kus Hendarto, iNews melaporkan. Seorang mantan pekerja migran asal Subang, Jawa Barat menyulap limbah diapers atau popok menjadi pot bunga. Kini pot dari limbah diapers tersebut telah tembus pasar mancanegara. Supianto, mantan pekerja migran Indonesia asal desa Compreng, kecamatan Compreng, Kabupaten Subang ini berhasil menyulap limbah diapers menjadi pot bunga. Sebelum menjadi pot, Supianto yang pernah bekerja di Taiwan ini berkeliling kampung mencari diapers dari popok bekas. Diapers yang ia dapat dikumpulkan untuk dibersihkan lalu dijemur dan dipotong-potong. Potongan diapers dicampurkan dengan semen putih dan dibentuk ke dalam cetakan pot. Bahkan gel limbah diapers pun dapat dimanfaatkan menjadi media tanam yang menjuburkan tanaman. Sebelumnya Supianto kembali ke Indonesia pada tahun 2019 sulit mendapatkan pekerjaan. Lalu ia mengikuti Pertamina IP melalui program Purnama Subang yang bertujuan memberdayakan mantan PMI secara ekonomi dan sosial. Inovasi ini bukan saja mengurangi limbah, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Bahkan menjadi tempat pelatihan pelajar magang. Dalam pembuatan ini kita libatkan ada beberapa Yang pertama itu ya secara otomatis dari Purna PMI itu sendiri, dari anggota Purna PMI yang tergabung dalam Indonesian Migrant Worker Association. Dan yang kedua dari siswa. Kenapa kita melibatkan sekolahan? Karena kita juga mensosialisasikan ke para siswa bahwa pempes bekas itu sangat berbahaya kalau dibuang ke sungai. Sehingga nanti setelah kita edukasi dan mereka langsung dipraktekkan untuk pembuatannya. Dan pembuatannya itu ketika mereka sudah bisa dipraktekkan di rumah. Sehingga mereka jadi ibaratnya jadi vendornya di rumahnya masing-masing. Seorang pelajar yang dapat pelatihan mengaku jadi mengetahui bahaya limbah diapers dan dapat menanggulanginya hingga mendapatkan penghasilan sendiri. Banyak pengalaman gitu. Jadi bisa memanfaatkan ini limbah. Memanfaatkan limbah pempes jadi barang yang bermanfaat. Udah bisa sekarang buat? Udah. Pot bunga dari limbah diapers ini dijual seharga Rp50.000 hingga Rp1 juta untuk kualitas ekspor. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sudah mendekati jam sarapan, kira-kira Galuh mau makan apa nih? Saya sepertinya akan mencari makanan yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan. Nah, Galuh dan juga pemirsa, ada yang menarik nih bagi Anda kalangan foodies. Di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, sebuah festival kuliner kembali digelar dengan puluhan stand makanan. Wow, dan kali ini mengusung tajuk Sweet and Spicy Hot Chili Padi, Anda bisa berburu aneka makanan mulai dari appetizer hingga dessert yang menyegarkan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Pamit undur diri pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa. Pemirsa, kuliner di kawasan Blok M seakan tidak ada habisnya. Kali ini dapur kuliner Nusantara yang kembali digelar di Blok M Square Teras Berlian dengan tema Sweet and Spicy Hot Chili Padi. Diramaikan puluhan stand, makanan dijajakan dalam festival ini pun beragam. Mulai dari lemang serikaya, surabi,
mochi, hingga es serut kekinian bisa Anda jumpai di sini. Sebenarnya sih temanya sweet itu yang mengandung manis-manis dan pedas-pedas ya. Tapi aku ada beberapa juga dari daerah-daerah, mungkin bisa nanti dicoba dan dilihat sini. Festival kuliner ini menyajikan pilihan makanan yang variatif. Mulai dari aneka appetizer, main course, hingga dessert yang menyegarkan. Makanan Nusantara menjadi highlight dari festival ini untuk menunjukkan kayanya cita rasa tanah air. Sebetulnya iseng aja sih mau ngeliat-liat jajanan, pengen ngemil-ngemil karena tadi udah makan berat. Terus tadi lihat ada yang berasap-asap seru, pas disamperin ternyata lemang. Terus akhirnya kita tadi nyobain yang lemang rendang, enak banget sampai bawa pulang juga lemangnya. Seru banget sih, maksudnya kita juga jadi bisa nyobain banyak ya di satu tempat. Terus suasananya juga terbuka, jadi seru aja gitu. Apalagi di sini kan juga banyak masakan-masakan jajanan lokal ya, yang kita juga kayak tadi ada lemang, rendang gitu kan, wah itu menarik banget. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Festival ini digelar sejak 2 hingga 13 Oktober mendatang dan siap membuat lidah Anda bergoyang. Dari Jakarta, Dilamia Aulia dan Di Bernardi, Ayus melaporkan.